Aku adalah seorang anak yatim ya Allah, yang ketika kau turunkan aku ke bumi ini, wajah ini tidak lagi melihat wajah ayahnya. Makanya ketika sahabat di Nabawi bercerita bercengkrama dengan nasibnya tentang pengalaman masa kecil beliau dengan orang tuanya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau memalingkan wajahnya. Hingga satu ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau palingkan wajahmu sementara mereka bercerita tentang orang tuanya?" Apa jawab baginda Nabi? "Ya Abu Bakar, aku tidak mempunyai cerita untuk aku ceritakan seperti apa yang mereka ceritakan." Bahkan dalam satu riwayat beliau mengungkapkan, "Ya Allah, kalau memang surga milikku, aku sanggup menukar itu untuk melihat senyuman ayahku." Manusia yang paling marah ketika ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Manusia yang paling baik terhadap yatim dan fuqara. Tidak ada cerita dalam sirah Nabawiyah yang ketika beliau pulang bawa apapun yang dijinjingnya sampai ke rumahnya dalam bingkisan itu tuh tidak pernah terjadi. Beliau tawarkan ke tetangganya. Beliau dapat kurma ditawarkan ke tetangganya. Beliau dapat apapun ditawarkan dulu ke tetangganya, sisanya baru beliau bawa pulang ke rumah. Sayyidina Anas adalah salah satu perawi hadis paling banyak. Satu ketika Idul Fitri, Anas bin Malik ini ada di atas bukit. Ia sedang melihat kawan-kawannya bermain, umuran-umuran sejawatnya sedang bermain di bawah bukit. Tertawa yang gembira dan lain sebagainya. Anas bin Malik ini tidak tahu kalau dirinya itu sedang diperhatikan oleh orang yang paling mulia. Sehingga ketika beliau mengucapkan salam, barulah Anas bin Malik ini terengah dan sadar kalau pandangannya, kalau dirinya sedang diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang sedang kau perhatikan wahai anakku? Kenapa engkau tidak main bersama dengan mereka? Apa jawab Anas? Aku malu ya Rasulullah. Kenapa engkau malu? Mereka pakaiannya bagus-bagus, elok-elok, wangi-wangi. Sementara aku hanya punya kain ini saja. Dan ini sudah 4 hari aku gunakan dan aku belum mandi. Rasulullah SAW bertanya, "Aina abuka wa ummuka?" Di mana ayah ibumu? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang yatim dan ayahku itu adalah syuhada Uhud. Lalu di mana ibumu? Ibuku meninggalkan aku sudah 3 hari yang lalu. Rasulullah SAW bergetar jiwanya. Sampai beliau tidak mengetahui ada anak sahabatnya yang terlantar. Ketika Rasulullah SAW menatap Anas, Rasulullah sampai bertanya, "Ya Allah, ampuni aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, karena aku tidak mengetahui ada anak sahabatku yang terlantar seperti ini ya Allah." Diangkatnya Anas, ditaruh di pundaknya, digendong oleh beliau. Seraya beliau mengungkapkan, "Nah, mulai hari ini engkau nggak usah sedih lagi. Mulai hari ini engkau tidak perlu lagi bersusah hati. Mulai hari ini aku adalah ayahmu, Khadijah adalah ibumu, Fatimah adalah saudara perempuan." Dibawanya Anas bin Malik ke rumah beliau. Kalau kita melihat, Pak, sayang, sungguh sayang, rumah beliau itu dengan ibunda Khadijah itu sudah jadi pekarangan. Jadi kalau bapak ibu yang pernah berangkat ke haram, ya, itu ada pintu Malik Fahad, ya, pintu Malik Fahad. Terus ada tiang lampu satu di sana, satu-satunya tiang lampu di sana. Itu tanda sebetulnya kalau tempat itu adalah rumah Rasulullah SAW bersama ibunda Khadijah. Ukuran rumahnya hanya 4 kali 7 meter persegi. Beliau hidup bersama istrinya, ya, dengan putri-putrinya, dengan anak-anak sahabatnya yang berjumlah 16 orang.
di ukuran rumah seperti itu. Kita punya rumah ukuran kecil, ya. Seringkali kita bilang ini rumah sempit. Padahal dalam satu riwayat Rasulullah SAW ketika hidup bersama Ibunda Khadijah, tidurnya itu gak pernah lurus pak jasadnya. Tidur beliau melengkung, gak pernah beliau lurus. Kenapa? Karena beliau selalu tidur bersama anak-anak yatim yang diasuh oleh beliau. Kalau kita masih mengeluh dengan kondisi kita, mestinya kita malu. Rasulullah SAW jauh lebih menderita dari kita. Kalau kita tidak punya uang terus mengeluh, harusnya kita malu. Karena kenyataannya kita mau makan masih bisa milih menu. Kita mau makan masih bisa milih menu, Pak. Artinya kita mau makan apa besok, kita masih bisa milih. Oh, besok bikinin aja tahu sama tempe. Artinya kita masih bisa milih. Rasulullah SAW tidak pernah bisa memilih, dan tidak jarang perut beliau itu diganjal oleh batu lalu diikat. Apakah beliau sedang berpuasa? Iya, karena tidak lagi ada yang dimakan dan di rumahnya tidak lagi ada api yang menyala. Artinya apa? Tidak lagi ada yang bisa dimasak. Makanya kalau kita memubazirkan makanan, ya, apapun itu nama dan bentuknya, harusnya kita malu, Pak. Makanya nggak sedikit orang itu durhaka dengan nasi, ya. Nggak sedikit manusia itu dilaknat dengan nasi. Kenapa? Karena kita seringkali memubazirkan apa-apa yang Allah berikan. Ya. Dimandikan Sayyidina Anas oleh tangan yang mulia. Sampai di rumah Ibunda Khadijah bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" "Hadza ibni ya Khadijah." Ini anakku wahai Khadijah. Ibunda Khadijah faham kalau yang dibawa oleh baginda Nabi adalah seorang yatim. Baginda Nabi SAW dimandikan oleh beliau dengan tangan yang mulia. Dimandikan Anas bin Malik. Selesai dimandikan, diberikan pakaian yang layak. Wakilah dalam satu riwayat disisirkan Anas bin Malik ini. Wakilah dalam satu riwayat disuapin. Setelah itu dituntut Anas, temui saudara-saudara. Semua bertanya, siapa laki-laki ini ya Rasulullah? Ini adalah saudara laki-laki kalian. Luar biasanya Rasulullah SAW. Makanya apa sabda beliau? Barang siapa yang mencintai yatim dan memberikan kebaikan kepada yatim, maka ia akan dekat bersamaku di dalam surganya Allah seperti telunjuk dan jari tengah. Dan barang siapa yang ingin tahu sebaik-baiknya rumah yang di dalamnya ada seorang anak yatim, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kita, siapa orang yang mendustakan agama. Kita selama ini mencap diri kita adalah seorang muslim, tapi belum tentu kita sebagai muslim yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kriteria muslim yang sebenarnya? Kriteria muslim yang sebenarnya adalah muslim yang tidak pernah mengolok-olok anak yatim. Muslim yang sebenarnya adalah muslim yang sering memberi makan terhadap fuqara dan masakin. Muslim yang sebenarnya adalah muslim yang saling mengasihi di antara sesama muslim. Al-Quran yang mengungkapkan yang demikian. Wahai Bapak Ibu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Siapa orang yang mendustakan agama sementara ia mengaku orang beragama dan beriman kepada Allah, tapi hakikatnya ia tidak beragama, ia dustakan agamanya dan ia tidak beriman kepada Allah, yaitu mereka yang memperolok-olok anak yatim, mereka yang tidak mau kasih makan fuqara wal masakin, mereka yang kalau punya makanan lebih nggak pernah tanya tetangganya sudah makan atau tidak. Kadang kita bawa durian dan ayam,
bau durian rancam ya. Tetangga cuma dapat baunya, ya, sama kulitnya besok pagi di depan rumah. Imam As-Suyuti rahimahullah, satu ketika beliau sedang berhaji. Dalam berhajinya beliau mendapat khatir, wahai Suyuti, pada tahun ini yang mabrur hanya satu orang, dan yang satu orang ini tidak ada di antara kalian. Di mana orang itu? Orang itu ada di Tarim.